Konflik menyisakan luka dan dendam bagi warga di Poso. Mereka tak ingin sejarah kelam itu terulang kembali. Kesadaran ini juga dimiliki oleh generasi muda, salah satunya Evani yang saat konflik terjadi masih berstatus mahasiswa di kota Palu. Evani meyakini perempuan memiliki peran penting untuk merawat perdamaian. Hal ini mendorongnya untuk bergabung dengan komunitas solidaritas perempuan yang saat itu terlibat dalam upaya mengurai dendam pasca konflik. Awalnya itu sebetulnya tahun 2008, saya diajak oleh teman-teman untuk bergabung dengan solidaritas perempuan, dan yang menarik di situ adalah saat Poso memang belum kondisif, beberapa kejadian masih terjadi di rentan waktu tahun 2008. Itu kemudian saya dengan solidaritas perempuan untuk melakukan kerja-kerja solidaritas perempuan itu ditempatkan di satu desa, di satu daerah yang saya seorang muslim ditempatkan di satu daerah yang mayoritas Kristen. Bagi saya itu adalah satu tantangan yang luar biasa, dan pada saat itu saya sama sekali tidak punya kontak di desa itu, dan mau tidak mau karena itu adalah bagian dari kerja-kerja pengembangan nilai pluralisme itu sendiri oleh solidaritas perempuan. Saya harus ke desa itu, dan bagi saya itu adalah pengalaman yang luar biasa, karena situasi itulah kemudian yang membuat saya sampai saat ini bertahan untuk bagaimana menginternalisasi nilai pluralisme itu sendiri di dalam diri dan kerja-kerja solidaritas perempuan. Berbicara Poso sebelum konflik, Evani Hamzah pun meyakinkan bahwa Poso adalah daerah yang bersahabat dengan warga lainnya. Poso sebelum konflik sebetulnya kita adalah bagian yang satu kelompok masyarakat yang sangat pluralisme, dalam keluarga, dalam lingkungan sosial, dalam lingkungan tempat tinggal gitu. Itu pasti selalu berbaur antara Islam dan Kristen. Saya tahu persis itu karena saya adalah orang yang lahir dan besar di Poso. Poso memiliki dasar persaudaraan yang kuat. Itulah kemudian menjadi pendorong warganya berusaha melupakan luka lama dan membuka lembar baru dengan berusaha membawa kenangan Poso di masa sebelum konflik. Namun tetap saja, karena begitu hebatnya konflik yang terjadi, butuh waktu yang lama untuk para perempuan ini bergerilya menyuarakan perdamaian Poso. Masyarakat ini karena memang kita orang kehidupannya dari dulu memang harmonis, toh tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi yang memang tidak terbayangkan oleh masyarakat kecil seperti kami begitu kan, tidak terbayangkan hal itu akan terjadi begitu. Jadi ketika situasi sureda, masyarakat sudah kembali ke kehidupan masing-masing, sudah kembali ke desa masing-masing. Kan yang mereka rindukan memang hanya itu. Yang mereka tahu kan masyarakat kita memang kita orang dari dulu damai begitu toh. Kan orang tahu orang dari dulu damai, tidak ada masalah apa-apa. Kok tiba-tiba terjadi seperti itu. Kan orang kaget tiba-tiba mengungsi di tempat pengungsian, orang tidak mendapatkan apa-apa yang barangkali maksudnya jauh di luar dari harapannya orang di tempat pengungsian tuh. Yang Kristen juga mengungsi di hutan-hutan tiada makanan, yang Muslim juga mengungsi di kota juga sama. Jadi apa yang kita orang misalnya orang Muslim apa yang kita orang mau andalkan begitu. Toh sama-sama siksa ini begitu. Sementara itu, Martincu pun bercerita, salah satu tantangannya untuk bergerak suarakan perdamaian adalah keluarga. Namun karena keinginan kuatnya, misinya pun berjalan lancar sampai sekarang. Yang pertama tantangan dari keluarga. Dari keluarga untuk mengunjungi daerah Texas itu memang tantangan buat saya kemarin. Keluarga saya bilang kalau ibu
Martin C akan ke daerah itu, lebih baik kami duluan yang bunuh. Kami duluan yang bunuh daripada orang lain yang bunuh. Tapi saya punya motivasi bahwa kenapa kebencian saya, kenapa dendam saya bisa terurai, itu yang bisa membuat memberikan motivasi bagi saya, sehingga ketika ada tantangan itu saya tidak peduli dengan tantangan itu. Yang saya mau peduli bahwa untuk menghilangkan kebencian dan dendam yang ada di teman-teman, bahkan seluruh masyarakat yang ada.